Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga semuanya kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah secara online atau daring. Hari ini kita akan belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan. Kita mulai dari kekongruenan terlebih dahulu. Kekongruenan. Apa sih kongruen itu? Atau syarat-syarat kekongruenan pada bangun datar? Apa ini? Sebelumnya kita perhatikan dulu, kalian perhatikan dulu gambar di bawah ini. Ada dua buah jajar genjang, yaitu jajar genjang A, B, C, D dan jajar genjang P, Q, R, S. Perhatikan bahwa sisi AB panjangnya sama dengan sisi QR, kemudian sisi BC panjangnya sama dengan SR. Otomatis menurut sifat-sifat jajar genjang bahwa dua sisi yang berhadapan sama panjang, maka panjang sisi CD sama dengan sisi PS. Kemudian sisi yang lain yaitu panjang AD akan sama dengan PQ. Setelah itu perhatikan juga sudutnya. Sudut B ini diberi simbol X seperti ini, sama besarnya dengan sudut P. Otomatis sudut D sama dengan sudut R. Kalian ingat lagi sifat-sifat jajar genjang bahwa dua buah sudut yang berhadapan itu sama besar. Yang berikutnya adalah sudut A. Sudut A besarnya sama dengan sudut S. Maka sudut C besarnya sama dengan sudut Q. Betul ya? Jadi kalau P sama dengan B, maka D sama dengan R. Kalau A sama dengan S, Q sama dengan C atau C sama dengan Q. Dari penjelasan tadi bahwa sisi-sisi pada jajar genjang ini atau sisi-sisi yang bersesuaian itu panjangnya sama dan sudut-sudut yang bersesuaian itu besarnya sama, maka dikatakan bahwa dua buah jajar genjang ini yaitu jajar genjang A, B, C, D kongruen dengan jajar genjang P, Q, R, S. Dilambangkan dengan seperti ini lambangnya. Di lambang kongruen itu seperti ini. Dilanjutkan berikutnya. Sekarang kita tuliskan syarat-syarat dua bangun datar kongruen. Dari contoh tadi saya tuliskan di sini. Yang pertama, dua buah bangun datar itu dikatakan kongruen apabila satu, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dua buah syarat ini harus dipenuhi untuk mengatakan atau menyatakan bahwa dua buah bangun datar itu kongruen. Jadi jika yang terpenuhi hanya syarat yang nomor satu saja, tidak bisa dikatakan bahwa dua buah bangun datar itu kongruen. Atau sebaliknya, jika yang terpenuhi hanya sifat yang kedua saja juga tidak bisa. Jadi harus kedua-duanya memenuhi. Contoh yang pertama, tentukan apakah ABCD dan EFGH kongruen. Perhatikan gambarnya. Gambarnya seperti ini. Ada dua buah jajar genjang A, B, C, D
diketahui sudutnya dan sisinya seperti ini. Supaya lebih mudah menentukan, kita buat gambarnya sama gitu. Ini kan nggak sama, bukan nggak sama, arahnya kan nggak sama gitu. Kita buat sama seperti ini ya. Jadi yang EFGH-nya kita putar sehingga menjadi seperti ini. Ini lebih mudah membandingkannya. Perhatikan dulu syaratnya. Yang pertama itu kan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Berarti kita cek apakah sisi-sisi pada jajar genjang ABCD dan EFGH itu sama panjang. Satu-satu kita cek. Yang pertama, AB 12, EH itu sama dengan GF, berarti EH juga 12. Maka disimpulkan bahwa panjang AB sama dengan EF. Berikutnya adalah CD sama dengan GF. Masih ada dua sisi yang lain. Kita cek lagi, yaitu BC sama dengan HG atau GH. Kenapa saya tuliskan HG? Supaya arahnya sama dengan BC. Kelihatan. Menulis GH juga boleh, sama saja. Di sini BC 6. Otomatis GH yang sama dengan EF. EF di sini diketahui 6 kan gambarnya itu. Nanti GH juga 6. Maka BC sama dengan GH. Yang berikutnya masih ada satu sisi, yaitu AD sama dengan EF. Syarat yang pertama terpenuhi, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kita cek syarat yang kedua, terus apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Cek dulu sudut A berapa ini kira-kira? Kalau sudut D nya 60, maka sudut A nya 120 ya, 120. Tapi tidak perlu kita cari, tidak apa-apa. Ini hanya mengingatkan tentang sifat-sifat jajar genjang. Sudut D dulu, sudut D 60 derajat, A 120 derajat. Kita lihat gambar yang ini, maka sudut E juga 120 derajat. Katakan sudut A sama dengan sudut E. Menurut sifat jajar genjang, ya, maka sudut C sama dengan sudut D. Berikutnya adalah kita cek sudut B. Sudut B sama dengan sudut D 60 derajat. Sudut F sama dengan sudut H 60 derajat. Maka sudut B sama dengan H. Dan yang sudut yang terakhir sudut D sama dengan sudut F. Karena dua syarat itu terpenuhi, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka disimpulkan bahwa ABCD kongruen dengan EFGH. Ini simbol dari kongruen. Sudah jelas ya? Jadi untuk mengatakan bahwa dua buah bangun datar itu kongruen harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Contoh yang kedua, manakah dari bangun-bangun di bawah ini yang tidak kongruen? Jelaskan. Bangunnya ada dua. Yang pertama adalah dua buah segi 5 seperti pada gambar ini. Yang kedua adalah dua buah segi 4 seperti pada gambar. Untuk menentukan bahwa bangun ini tidak kongruen, yaitu kita cari satu syarat saja tidak terpenuhi, maka dua bangun datar itu tidak kongruen. Dicek dulu yang A. Yang A itu sudah dari gambar kelihatan bahwa sisi-sisinya sama panjang. Karena ini segi 5 beraturan, maka otomatis sudut-sudutnya ini sama besar. Cek yang gambar yang kedua, yang B. Dari gambar diketahui bahwa sisi-sisinya sama panjang. Yang pertama ini yang berwarna biru ini
panjang sisi segi empatnya adalah 4 cm, semua sama 4 cm. Begitu juga dengan segi empat yang berwarna kuning, itu panjang sisinya juga 4 cm. Tetapi perhatikan sudutnya tidak sama besar. Yang sebelah kanan ini kan gambar persegi ya, 90 derajat. Yang sebelah kiri sudutnya bukan 90 derajat. Maka dua buah sudut pada dua bangunan, sudut-sudut pada dua buah bangun datar ini besarnya tidak sama. Karena salah satu sifat tidak terpenuhi, yaitu sudutnya yang besarnya tidak sama, maka dikatakan bahwa bangun datar pada gambar B itu tidak kongruen. Sudah jelas ya? Ini jawabannya, jawaban singkatnya segi 5 pada gambar A kongruen, segi 4 pada gambar B tidak kongruen. Untuk memperkuat pengertian kalian terhadap materi kekongruenan, silahkan kamu kerjakan soal latihan. Ada 3 soal di sini ya, nanti kamu kerjakan di buku tulisnya. Setelah itu nanti kita diskusikan. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika, aku pasti bisa. Yes.